Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-55. Sekarang kita membahas perbedaan penggunaan in the end dan at the end. Kita lihat, ya in the end dan at the end. Untuk in the end, ini kita maknai, ya akhirnya atau pada akhirnya. Sedangkan untuk at the end, ini kita maknai pada akhir. Nah, pada akhir ini, ya pada akhir sesuatu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. After a long negotiation, setelah sebuah negosiasi yang panjang, they let us in. Ya, mereka membiarkan kami masuk. In the end, pada akhirnya. Contoh at the end, ya at the end of negotiation, everyone agreed. Ya, pada akhir negosiasi tersebut, semua orang setuju. Anda lihat pada at the end, ya sebelum sesuatunya, sebelum negosiasinya, ya ini menggunakan of. So, ya at the end diikuti oleh of. Oke, contoh lagi misalkan, at the end, ya of dulu baru this month, pada akhir bulan ini, I will pay off. Ya, pay off ini bisa dimaknai bayar lunas, ya all my debts. Semua hutang-hutang saya. Contoh dengan in the end, ya in the end, ya akhirnya atau pada akhirnya, all my hard work pays off. Ya, pay off ini selain dimaknai membayar lunas, dapat juga dimaknai terbayarkan. So, semua kerja keras saya terbayarkan. Anda akan menjumpai kata finally, ya ini sama dengan in the end. Akhirnya, ya semua kerja keras saya terbayarkan. Oke? Nah, kalau akhir pakai in the end atau at the end, untuk awal kita gunakan in the beginning dan at the beginning. Ya, penggunaannya kurang lebih sama dengan in the end dan at the end. Pada awalnya, ya pada awal, ya pada awal sesuatu. Kita lihat contoh kalimatnya. In the beginning, ya pada awalnya, everything seemed normal. Segala sesuatunya atau semuanya kelihatan normal atau tampak normal. Kita lihat contoh, at the beginning, ya ini kita gunakan of lagi. Sama dengan at the end. At the beginning of the training, pada awal training tersebut, it was really hard. Ya, sangat sulit. Nah, perlu Anda ketahui pada beberapa referensi yang saya baca, saya menemukan beberapa kalimat at the beginning tanpa of. Artinya diperlakukan sama dengan in the beginning. Misalkan, I enjoyed my job at the beginning atau in the beginning. Ya, saya menikmati pekerjaan saya pada awalnya. Now, sekarang I'm bored with it. Ya, sekarang saya bosan dengan hal itu atau dengan pekerjaannya. Oke? Ya, namun pada dasarnya, ya in the beginning, pada awalnya, dan at the beginning, kita gunakan of, yang berarti pada awal sesuatu. Oke? Nah, sekarang kita lihat alternatif kata yang sama maknanya dengan in the beginning. Anda bisa menggunakan at first. Ya, at first, everything seemed normal. Untuk at the beginning of, ini sama penggunaannya dengan at the start of. Ya, at the start of the training, it was really hard. Oke, satu hal lagi sebelum kita latihan. Saya ingin jelaskan in the beginning, biasanya diikuti oleh kalimat yang menyampaikan fakta yang berbeda dengan fakta di awal. Ya, saya kira ini sama dengan bahasa Indonesia ketika kita mengatakan pada awalnya begini, ya, kemudian diikuti oleh fakta yang lainnya. Sedangkan untuk at the beginning, ya ini hanya sekedar menceritakan apa yang terjadi di awal. Oke? Sekarang kita lanjut latihan. Untuk 4 kalimat pertama, Anda coba terjemahkan. Pilihannya Anda bisa menggunakan at the end atau at the end. At the end atau in the end. Untuk selanjutnya, kita coba terjemahkan. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan.
Kita coba lihat sama-sama. Yang pertama, pada akhir perkuliahan, ya ini pada akhir sesuatu, so tentunya kita gunakan at the end. Nah, sebelum sesuatunya kita gunakan of dulu, baru the lecture. Kita diberi tugas, ya we were given, ya a task, sebuah tugas. Berikutnya, akhirnya dia menemukan apa yang selama ini dia cari. So, untuk akhirnya, ya tentu kita gunakan in the end, dia menemukan, he found. Kita gunakan kata kerja bentuk kedua lampau, ya apa yang selama ini dia cari. Kita bisa gunakan what, apa, ya kalimat past perfect continuous. He had been looking for. Kita gunakan had karena ya lampau. Oke? Dia kelihatan gugup dan tidak tenang pada awalnya. So he looked nervous and tidak tenang, so uneasy pada awalnya. Kita gunakan in the beginning atau at the beginning. Ya, kita gunakan in the beginning. Berikutnya, dia kelihatan gugup dan tidak percaya diri pada awal penampilan dia. So, sama, he looked nervous and unconfident. Di sini pada awal sesuatu. Pada awal penampilan dia. So, kita gunakan ya at the beginning. Langsung diikuti oleh of, baru ya his performance. Oke, berikutnya kita coba artikan. In the end, ya tentu artinya pada akhirnya the warring parties, ya pihak-pihak yang bertikai. Ini dari kata war, perang. So, pihak-pihak yang bertikai reach an agreement, ya mencapai sebuah persetujuan atau kesepakatan. At the end of this seminar, ya kita gunakan at the end karena ada sesuatunya. Pada akhir seminar, there will be, ya akan ada, ya sesi question and answer, sesi tanya jawab. Oke? Nah sekarang beginning, at the beginning of the race, all riders and crews, semua ya pembalap dan kru had a moment of silence. Ya, bisa kita maknai mengheningkan cipta. In the beginning, ya pada awalnya, he didn't like it. Dia tidak menyukainya. But after one bite, ya tapi setelah satu gigitan, he kept asking for more and more. Ya, dia terus meminta. Sekali lagi, at the beginning hanya menceritakan apa yang terjadi pada awal balapan, di mana semua pembalap dan kru mengheningkan cipta. Sedangkan untuk in the beginning biasanya diikuti oleh fakta yang berlawanan. Anda bisa lihat di sini in the beginning dia tidak suka, tetapi ya akhirnya dia terus meminta. Oke? Kita lihat lagi pada kalimat berikut. Ya, at the beginning of the meeting, ya ini apa yang terjadi pada awal pertemuan. Ya, semua orang, everyone was asked, semua orang diminta to turn off, ya untuk mematikan semua telepon. Nah, untuk in the beginning, ya we doubted him. In the beginning, kita meragukan dia pada awalnya. Nah, ini fakta yang lain. Sekarang, everyone counts on him. Semua orang mengandalkan dia. Counts on. Ini membentuk satu arti kata baru, yakni mengandalkan. Oke? Kita lihat lagi. At the start of the fight. Ya, ini sama dengan at the beginning of. So, pada awal ya pertarungan. Tinju misalkan the national anthem, ya lagu kebangsaan of both fighters, dari kedua petinju ya dinyanyikan. At first, ya ini sama dengan in the beginning. Pada awalnya, I was very skeptical about this business. Pada awalnya, saya ragu atau curiga tentang bisnis ini. Ya tentu fakta sekarang ya berlainan atau berbeda.
Oke, sampai di sini. Saya berharap Anda bisa ikut materinya. Terima kasih dan kita ketemu lagi pada pekan berikutnya.